Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Salam bahagia. Salam. Kita absen dulu ya. Kania Maharani, Karzania, Hadir. Noveliandra, Hadir. Dias, Hadir. Farhan, Hadir. Lakif Bintoru, Hadir. Tristan Kelviano. Enggak masuk. Baik. Abizar, Adila, Nizam, Hadir. Ramia, Hadir. Safira, Hadir. Kamila, Safira Azzawa, Hadir. Fevi Fernisa Anjani. Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir satu anak. Siapa tadi? Saya tahu kenapa? Tidak tahu. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kalian itu tahu apa sumber cahaya yang besar di bumi? Apa? Siapa ada? Apa ada nih? Matahari itu menyinari bumi dan alam semesta. Itu yang apa? Menimbulkan atau menjadi sumber cahaya terbesar di bumi. Apakah kalian pernah melihat pelangi? Di mana? Ayo, di mana? Pada saat sebelum hujan apa sehabis hujan? Langit tertutup. Sehabis hujan. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Cahaya itu ada yang merambat lurus ataupun bisa dibiaskan. Sifat cahaya itu ada berapa? 4. Yang nomor 1 Cahaya merambat lurus. yang nomor 2 Cahaya menembus ke bumi. yang ketiga Cahaya dapat dipantulan. yang keempat. Cahaya dapat dibiasakan. Hari ini semangat ya. Yeay. Sudah sarapan? Ya. Sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Jadi ketika di gelap itu kalian bisa melihat tak tidak? Berarti orang melihat itu membutuhkan apa? Cahaya. Jadi kalau di kegelapan malam peteng gede listriknya mati, berarti kita membutuhkan cahaya. Cahaya itu dari mana? Bisa dari sen, bisa dari bisa jadi korek api. Itulah gunanya cahaya bagi mata kita itu untuk melihat. Kalau tidak ada cahaya berarti kita tidak bisa melihat. Karena cahaya itu dipantulkan kita oleh mata kita, terus kita merespon dan kita tahu itu benda apa, itu apa. Contohnya di sini, matahari dari timur, terbit dari timur, menembus apa ini? Menembus apa ini? Kaca. Bisa menembus tembok enggak? Tidak, berarti sinar
matahari atau cahaya itu bisa menembus benda yang transparan atau bening, tidak bisa menembus benda Oke, sekarang kita belajar tentang sifat cahaya dan lagunya. Oke. Yang di bawah yaitu linium dan yang di atas kuning di siku jimes. Ini pelangi. Ya. Lagi ya. Yuk, simak dulu nih video tentang sifat cahaya. Nanti kakak akan Ini ada beberapa contoh Yuk, langsung aja cahaya. kita simak 5 fungsi cahaya. Ada 5 fungsi Sebelum mulai, yang kamu tadi. tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Iya, Itu matahari. kamu yang pada matahari. Matahari. Matahari adalah sumber Malam. cahaya utama bagi bumi. Nah. Jika tidak ada cahaya matahari, Kalau tidak ada cahaya, berarti gelap gulita. kita melihat Apapun berisiko nabrak, ya kan? itu kita. Kamu bisa saja menabrak bumi atau tertabrak batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu bagaimana dengan sumber cahaya? Perhatikan dulu. Apakah bulan? Sama mencatat hal-hal yang penting. Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya Bulan sendiri. tidak bisa memancarkan cahaya. Cahaya Bulan. dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari matahari masih tetap ada di tempatnya. Justru bumi yang berputar sehingga sebagian daerah bumi akan menggunakan matahari dan mengalami malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir kegelapan saat malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat Cahaya menabrak lurus kayak karena ini. itu cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang waktu di luar angkasa. Cahaya yang menabrak lurus dapat kita melihat pada sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di panggung, lampu mercusuar di mata, atau cahaya matahari yang masuk melalui selang ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba lihat jendela di rumahku. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menenangi ruangan. Atau pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya jernih? Iya, air bicara hal yang penting ya. sehingga batuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pantulan cahaya. Sementara permukaan benda yang tidak rata mantul dari jendela ke lantai dengan pemantauan daun. Sifat pemantauan cahaya bayangan pada cermin. Bayangan dirimu pada Kalau cermin. tidak ada cahaya, bayangan tidak kelip. Kelihatan. Pada diri cermin yang digunakan. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, sama besar, dan Ada empat. Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Kemudian ada cermin cekung atau kontak. Sifat pengukuran cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya berada pada jarak benda dengan cermin. Cermin cekung digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin cekung atau kontak. Bersifat menyebarkan cahaya atau perapatan itu ya. yang tegar dan kecil. Cermin cekung digunakan pada stasiun atau cermin di pinggir jalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui dua medium yang berbeda perapatannya. Pernahkah kamu salah mengira ke dalam kolam renang? Dari atas, kolam renang terlihat dangkal. Tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda perapatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiaskan akan membentuk bayangan dasar kolam yang berasal dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan aspal pada siang hari yang panas. Namun saat didekati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma Panas banget, aspal ya. Dan ini peristiwa ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. karena saya membias Lapisan udara di dekat permukaan jalan aspal yang panas memiliki kerapat
lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiaskan. Akibatnya akan terbentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Dan sifat yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang menentukan setelah turun hujan? Tidak, yang lagi adalah penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiaskan. Cahaya putih matahari berpisah dan terurai menjadi medium karena kuning, hijau, biru, sudut cahaya matahari dibiaskan. Nah, untuk jadi kakak untuk menjawab kenapa bisa ada Nah, itu nanti kalian ya sudah lihat video tentang beberapa sifat cahaya. Di sini cahaya itu dapat merambat lurus menembus benda bening atau apa? Trans. Cahaya juga dapat apa? Dibelokkan. Cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya juga dapat diurai jadi pelangi. Oke, perhatikan. Cahaya itu apa? Cahaya adalah bentuk energi yang dilihat oleh indra penglihatan manusia. Ya. Cahaya itu bergerak, tapi gerakannya tidak seperti kita. Cahaya itu merambat. Nah, di ruang hampa cahaya itu bergeraknya sekitar 300.000 km per detik. Oke. Jadi cahaya itu memungkinkan kita untuk bisa melihat suatu objek tertentu. Pak, kalau malam itu ada bintang dan bulan itu sumber cahaya atau tidak? Nah, bulan dan bintang itu tidak sumber cahaya. Bulan dan bintang itu pantulan dari sinar matahari. Sejak dulu itu sudah ada bintang dan bulan. Jadi bulan atau bulan itu tidak memancarkan sinar, tidak sebagai sumber cahaya. Sumber cahaya itu ada dua, sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami apa? Hah? Siapa yang menjawab? Hah? Aduh, Farhan, apa? Sumber cahaya yang alami di dunia mata. Menjawab berapa? Terus cahaya buatan apa saja yang kalian ketahui? Ayo. Lampu. Terus korek api, terus lilin, terus oke, kita sudah mengetahui cahaya alami dan cahaya buatan. Sini kita mengikuti satu kali lagi untuk kalian di video yang mengetahui lagi ya. Yang ada yang penting coba dicatat terlebih dahulu sebelum kalian beranjak ke berikutnya. Dari benda-benda yang menghasilkan Ini yang disebut cahaya. Cahaya dibedakan dua, cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat cahaya yang dapat ditangkap oleh mata, seperti cahaya matahari, lampu dan api. Dua, cahaya tidak tampak. Cahaya tidak tampak itu cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata, kayak sinar ultraviolet, sinar inframerah dan sinar X.
Sifat-sifat cahaya. Ini sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Merambat Berkas lurus. cahaya merambat lurus. Contoh Terus yang ini saja. cahaya matahari yang menembus jendela. Cahaya jendela ini lihat. Contohnya berkas cahaya yang berasal dari proyektor film yang dipancarkan ke arah layar dan cahaya dari lampu senter. Dua, Ini cahaya menembus benda Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening adalah gelas kaca, akuarium, dan kaca jendela. Nah, itu beberapa contoh dari sifat-sifat cahaya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Oke, cahaya lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus jika tidak ada benda yang menghalangi. Contohnya sinar matahari. Nah, lihat contoh yang pertama itu ada di jendela ini. Jendela kelas kalian. Sinar matahari dari. Kalau tidak ada benda yang menghalangi, cahaya akan masuk semua. Karena ini terhalang oleh tembok dan daun pisang gitu dan sebagainya, akan terjadi sebuah bayangan atau membelok. Nah, pantulannya seperti coba kalian lihat dari sana ke lantai mantul ke mana? Ke tembok lagi. Ada juga lagi tadi ada sinar dari proyektor. Contoh ini proyektor. Cahayanya langsung menuju ke layar. Ataupun di situ ada contoh Pak Guru bawa contoh baterai, terus ada baterai ya atau senter. Siapa yang punya senter di rumah? Tidak ada. Nah, contoh ini gelap semua. Kita bateraikan tambah. Nah, ini berarti lurus. Sinarnya lurus ya. Lurus dari sinarnya ya. Lurus. Berarti sinarnya ini lurus ke dan bisa dibelokkan dengan cermin. Bisa diuraikan dengan air ataupun prisma untuk membuat warna pewangi. Contohnya itu tadi kita menyalakan senter di ruang gelap. Cahaya senter akan menerangi ruangan yang gelap itu. Jadi kita bisa berjalan. Siapa yang pernah dalam di kegelapan? Dewean. Tidak ada. Berarti bareng pun masih pakai sen. Kalau di di zaman sekarang ini senter mungkin jarang digunakan ya, karena di jalan-jalan banyak sekali penerangan. Senter seperti ini mungkin dibuat apa ya, mancing, teman mancing malam, tetangga kalian mancing terus nyuruh atau apa cari ikan gitu ya. Nah. Terus yang kedua, sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya kalian tadi bercermin. Oke. Bercermin, cahaya memantul, kamu bisa melihat diri kalian sendiri. Sekarang pakai baju rapi, ya kan? Itu kan pemantulan dari cahaya. Contoh lagi, ini tadi ini kan termasuk apa ya? Laser ya, tahu ya laser ya? Ini bisa dipantulkan, ini cermin ya, bisa belok ya. Nah, ketok kan, karena ada cahaya. Misalnya kalau terhalang ketok dan enggak. Ya, oke. Jadi katakanlah bisa menghilang, nah muncul lagi ya. Cahaya bisa dipantulkan kembali. Jadi dapat melihat objek karena cahaya bahkan dari permukaan objek masuk ke mata. Jadi cahaya mantul lihat ke apa ini meja atau ruangan ini
dipantulkan ke mata kita sehingga mata kita mengetahui apa itu benda yang ada di sekitar. Coba kita tes ya, bisa mantul nggak ini? Nah itu di sini, ya kan? Nah sekarang kita tes lagi dengan yang lebih gede silanya. Padahal ini kan ke sana kan, kemana itu arahnya, ya kan? Nah berarti cahaya itu bisa dibelokkan loh ke sini. Nah ini ke detok dan ini ya, bisa dibelokkan sesuai teman kita yang memberikan bumi. Jadi cahaya itu bisa dibelokkan. Tahu ya, bisa dibelokkan dengan cermin ya. Nah makanya pelangi itu dari atas kena apa air danau ataupun sungai ataupun air laut kan mantul membuat sebuah pelangi. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kalian tentu pernah minum es teh ya? Pernah ya? Saat kalian minum es teh, sendok kalian di dalam itu kayak patah gini enggak? Itu karena apa? Karena cahaya. Oke, karena ini proses pembiasaan. Jadi cahaya melewati batas antara dua media dengan kerapatan berbeda, seperti udara dan air. Jadi cahaya akan membelok ke arah yang berbeda akibat perubahan kecepatan saat memasuki media yang berbeda. Ini kalau gelas kosong kelihatan bekok putus enggak? Enggak, karena belum ada airnya yang kerapatannya masih sama. Kalau dikasih air kerapatannya berbeda, pasti akan membelok. Yang ini. Nah, kelihatan belok ada? Kelihatan enggak? Hah? Kelihatan loh, belok loh. Belok lihat. Ini lurus ini, ini begini. Ya kan? Padahal sendok ini tidak dan bisa memberikan sendok siapa? Baik, so tak kena bengkok karena tidak bisa. Jadi membengkokkan adalah ini. Pokoknya yang pernah minum es teh nanti kalau memperhatikan sendoknya mesti putus, kayak putus. Karena apa? Melewati batas kerapatan yang berbeda. Oke. Cepat, cepat untuk minum ya. Yang keempat, apa yang keempat? Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening seperti apa? Kaca, gelas, botol transparan ya, botol transparan. Apalagi? Akuarium. Apalagi? Kaca mobil. Oke. Kalau kaca mobil itu tidak transparan, kacanya gelap, bukan nubuk subur. Makanya kacanya dibuat bening, biar bisa melihat keluar. Karena ada cahaya, akhirnya bisa melihat keluar. Cahaya dapat menembus benda yang transparan atau bening, seperti kaca atau air, memungkinkan melihat objek di balik benda bening. Nah, ini coba, ini ada botol. Apa botol? Apa ini namanya nih? Toples. Oke. Ini taruh sini. Tembus enggak?
Coba tembus no. Tembus ke sana enggak? Ke laki. Di gerak no. Nah, tembus kan? Kalau misalnya cahaya diadangi, ditutupi, kan nggak nyampe lagi sah. Nah, berarti cahaya itu bidanya menembus ke benda yang transparan atau ke bumi. Oke, beri tepuk tangan buat Noveliandra. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Noveliandra. Jos. Nah, berarti Noveliandra sudah tahu nggak cahaya itu bisa menembus benda ke. Oke. Untuk berikutnya yang terakhir, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Matahari terbit dari timur, bayangan sebelah mana? Barat. Bayangan barat kan? Matahari tenggelam ke sebelah mana? Bias di mana bias? Hah? Barat. Berarti cahayanya di sebelah timur. Oke. Contoh. Ini misalnya kalian ya, ini Dias, Dias ngene wae. Oke, kaki tane. Irungnya. Nah, ini cahaya mata sebagai sumber cahaya alami. Ini timur ya. Bayangannya cahaya apa? Cahaya dari timur, bayangannya Mas Dias sudah mana? Hah? Barat. Kan ambung ini tuh bayangan ada irung ini tuh. Ya kan? Semakin Mas Dias kesini bayangannya tetap ikut. Pernah dengar orang yang tidak punya bayangan? Gak ada kan? Orang pasti punya bayangan. Yang tidak punya bayangan siapa? Hah? Manusia punya bayangan, punya bayangan ngantuk, gitu. Kalau mataharinya ke sini ke arah barat, ini matahari. Berarti bayangannya Mas Dias di sebelah mana? Timur. Nah, ini bayangannya. Kalau contoh ini juga sinar matahari juga bukan bayangan. Tak ada ini kan ada bayangannya, ya kan? Dan sinar dari proyektor ini pun bisa menghasilkan bayangan. Karena terhalang sinar cahaya atau cahaya itu terhalang suatu benda. Dari bayangan ini kalian bisa membuat bermacam-macam contoh seperti ini apa ini? Hah? Nah, kan ada seni dari pengolahan bayangan juga itu juga dari sifat cahaya. Oke ya. Ini berarti gambar. Hah? Ulang. Lah ini? Hah? Dan terus ini? Oke, jadi bayangan merambat lurus, bayangan cahaya merambat lurus, bayangan tercipta karena adanya cahaya objek. Contoh itu tadi kan senja ya. Senja itu sore ya. Pernah ke pantai gitu? Melihat matahari tenggelam ya. Istilahnya apa matahari tenggelam? Sunset. Sunset apa sunset? Sunset. Kalau Pak Guru tahunya sunset. Kopi sunset, satu sunset, ya kan? Nah, oke. Saat ke pantai berarti sunset itu matahari tenggelam di sebelah. Hah? Sebelah mana? Barat. Ngantuk, nggak boleh ngantuk. Sebelah barat.
Bayangan tercipta karena cahaya melewati objek yang tidak tembus cahaya. Kalau manusia tidak punya bayangan, berarti manusia itu ditembus cahaya. Jadi bayangan ini adalah area di mana cahaya tidak dapat mencapai karena barang oleh objek. Sekarang berarti lihat itu kan ada bayangan-bayangan ya. Karena ada daun yang bergerak. Oke. Itu. Contoh ini adalah matahari bersinar. Matahari dari sumber cahaya alami ya. Bawahnya pohon. Jadi misal pohon mesti adem buat berteduh. Dan kenapa adem? Karena pohon menciptakan bayangan dari sinar atau cahaya matahari. Sekarang ini yang terakhir, cahaya dapat dipecah menjadi spektrum warna ataupun yang nama tadi apa? Pelangi. Tahu lagu pelangi ya? Nanti. Pelangi dicipta karena cahaya putih atau cahaya matahari seperti cahaya matahari itu dapat dipisahkan menjadi beberapa warna. Terciptalah yang namanya pelangi. Atau bahasa Inggrisnya apa? Tahu? Rainbow. Tahu gitu kok. Namanya orang tahu bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Rainbow. Karena apa? Pelangi tercipta karena pembiasan cahaya. Ini nanti kita akan melihat ini ada apa? Apa ini? Sumber cahaya. Ini itu sumber cahaya batang ya. Karena nanti mencoba. Nah, ini nanti di masing-masing kelompok mengambil satu bahan. Oke. Mengambil satu bahan. Nanti bentar lagi karena untuk menciptakan pelangi kalian nanti membutuhkan sinar, bisa dari sinar matahari ataupun sinar baterai. Nah, contoh di sini sudah ada pakudekan baskom berisi air. Ini apa? Bumi. Ya. Jadi kita cari cahaya yang tepat. Ini, oke, kita masukkan ke dalam air. Nah, ya kan? Menjadi warna apa saja itu kan? Menuju begini. Oke. Nah, caranya nanti berarti kalau gini tidak bisa, ya kan? Harus dicelup. Jangan kayak ikan ya. Dijilat, dicelupin di apa itu? Ini dicelupin saja, jangan dijilat, oke? Nah, ini menjadi spektrum warna. Itu ada kuning, ada apa lagi itu? Nah, semakin bagus tuh. Nah, kita cari yang paling sudut yang paling bagus. Itu caranya seperti ini. Oke? Oke? Masing-masing kelompok nanti menempati tempat yang Pak Guru telah sediakan, oke? Jadi satu kelompok 1, 2,
ada yang 3, ada yang 4. Mengambil satu bahan ini. Jadi nanti mencoba seperti tadi. Yang pertama, melihat cahaya apakah bisa dilihat itu dihidupkan, kelihatan enggak, kalau ditutupi kelihatan atau tidak. Oke. Cermin juga ini apa namanya? Spion. Ini sudah termasuk tadi cermin cembung ya. Ini bisa dialihkan sebelah sana kayak. Nah, nanti buat seperti nah itu kelihatan cantiknya ya kan? Nek pesen kelihatan ora ketok wong. Oke, kita buat per kelompok dulu. Nanti ambil satu-satu ya. Anjani langsung ke pilih meja. Tasnya landrok, tasnya bendrok, dan di situ bawa ballpoint. Kania milih meja. Beda tempat. Kazania tempati yang kosong. Sana belakang. Dias tengah. Noveliandra sini. Farhan sini. Sini dulu. Ramia kelompok 3. Ya. Adela kelompok 1. Safira kelompok 2. Lakif kelompok 3. Nizam kelompok 3. Yang terakhir Diza kelompok 2. Masing-masing nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kakinya masuk. Jadi nanti membuat praktek seperti tadi ya. Oke, nanti membuat praktek seperti ini. Yuk. Masing-masing kelompok mengambil satu bahan. Ambil botol 1, baskom 1, lilinnya 1,
Ayo ambil salah satu. Hati-hati jangan sampai tumpah airnya. Gelas 1, sendok 1. Gak usah lari. Nih. Ini sendoknya. Yang kurang sendok siapa? Ini kacanya tadi ya masih. Ayo. Ini pas. Mas. Ayo kepingnya ini masih ini. Awas, hati-hati rasa lari. Ayo. Ini masih, ayo. Ayo, bahannya siapa yang kurang? Tadi bahannya apa saja? Ayo, si kurang apa? Ayo. Ini masih terminal sama kaca spionnya. Siapa yang kurang? Ayo, siapa yang belum? Ayo. Jadi satu-satu karena bahannya sama. Satu kelompok satu. Yakin nggak kayak gitu kata itu? Yang belum ambil kaca itu siapa, kelompok mana? Dan ngapain tak diambil? Keroyokan, wanita pengambil mogok. Dimatikan dulu senternya. Kalian nanti mengamati dari berbagai benda tersebut yang tadi dicontohkan oleh Pak Guru. Membuat pelangi nanti cari di akhir cahayanya atau bisa dengan senter dengan cara kerja sama. Ojo dolanan diri, jangan bermain sendiri. Kenapa ada ini sulit nanti dihidupkan, dilihat apakah terlihat lurus dengan apa? Tempat lubang atau cahaya itu membelok. Nah, di sini Pak Guru ada catatannya. Jadi misalnya itu ada gambar pelangi, cara kerjanya pelangi, menciptakannya pelangi, kalian bagaimana? Merambat lurus bagaimana? Ada yang bagian nulis, pokoknya kerjasama. Nama kelompok ditulis, yang sana kelompok 1, tengah 2, sini 3, ditulis nama anggotanya. Ya. Nomor 3, 3, 2, 1. Ayo. Yang lain bisa langsung memulai.
ini hati-hati jangan sampai kena air dan sebagainya. Ikut sing nolong tuh balik saya kaku anu. Yang lain bisa nanti mempraktekkan gawe pelangi. Yang yang mau buat pelangi silakan duluan cari saya sana. Mulai dari kelompok 1 bersama. Kelompok bawa ini 3. Ya sana. Enggak apa-apa. Ini yang di sini melihat benda lurus dan apa? Berarti kayak mau nanti airnya dibelokkan begini. Dilihat lurus atau enggak gini. Nah. Itu loh. Balik. Ini enggak lihat atau enggak nonton. Nah, itu bisa ya. Dicari warna yang paling bagus, digulai kayak mau. Nah, nanti satu persatu. Sudah? Nah, itu yang tadi dicatat. Nanti dibuat warna lagi biar temannya lihat bisa tahu. Ini tas lo, Pak. Nah, kalau pakai center, yes. Kalau pakai center, perhatikan yang pakai center. Nah, ya kan? Jadi tapi kurang. Oke. Nah, center itu tadi benar apa? Kalian center itu ada benda bening enggak? Ada cermin enggak? Mantul enggak? Nah itu. Terus kalian itu disumut apa? Bahasanya dinyalakan. Ya. Itu bisa merambat lurus tambukan. Kalau sudah yang membuat pelangi, kalau sudah tahu, ganti ke kelompok berikutnya. Di bawah, yes. Di bawah untuk mengisi gelas untuk melihat sendok itu patah atau tidak. Yuk, sambil dicatat apa yang kamu lihat tadi. Nah, mengamati ini juga, center itu diapa no, dipantulake ini, kayak tadi. Terus baru dimasukkan ke gelas, mantulnya kemana? Misalnya gini. Dari sini mantulnya kemana? Ke sana. Ya. Nah itu bisa masuk ke sana, ya kan? Nah, ditulis dari
barat atau timur, selatan, utara. Mantulnya kemana? Itu loh. Nah, air dibakar ke gelas, sendoknya patah rambutan. Kelihatan patah rambutan. Bisa pakai spion, bisa pakai ini. Ini boleh. Tuh yang kelompok 2 mencoba membuat pelangi. Mana kelompok 2? Ke sana. Dilihat apakah cahaya tembus ke tempat yang belum enggak? Pinter. Nah, luruskan cahaya. Tembus. Kalau ditutupi, kelihatan tak betul? Betul. Lihat kita. Ayo, yang mau membuat pelangi silakan ayo cepat. Kelompok mana dulu? Baskomnya di bawah sama ya sana. Hati-hati. Yang lain memperhatikan, yang dua ini memperhatikan. Awas, lewat sini, lewat sini. Nah, coba. Kanan gimana tangannya? Ayo, ayo, boleh. Dicelup lagi, dicelupi lagi. Nah, dicari warna yang paling bagus. Nah, yang lain kelompoknya ini memperhatikan kelompoknya Novelianda. Itu tercipta warna beberapa warna. Ada warna. Dicari yang paling bagus Novelianda. Nah, catat ya. Ini dipraktekkan juga, ini sudah ditulis ono itu ya. Terus dicatat. Sudah membuat pelanginya. Nah, kalau sudah kembalilah ke kelompoknya untuk mengerjakan tugas yang lain. Kelompok berikutnya, yo yang membuat pelangi. Ayo, awas, hati-hati. Kesini dulu, keluar dulu. Gelasnya dimasukkan air untuk melihat apakah sendoknya itu kelihatan patah karena tadi apa? Tekanan, perbedaan. Ayo coba dibuat, dicari warna yang paling bagus. Nah, perhatikan dulu. Sudah? Bisa ya? Oke, kembali ke tempatnya. Terus awas tadi airnya dimasukkan ke dalam gelas seperti kelompok yang lain untuk melihat apakah sendoknya nih minum kayak minum ini. Gunanya senter untuk pemantulan dipantulake ning topeng itu bagaimana ditampilke ke cermin itu kemana arahnya mboten digulanan. Lho dipegang dipantulake yang satu megang cermin yang satu megang senter.
Oke. Kemana itu arahnya? Nah itu ke sana tuh. Nah. Sekarang coba ke apa namanya? Yang ini. Ya, semuanya bisa mencoba. Semuanya bisa mencoba, tidak hanya satu orang. Nah, ini kan pecah ya kan, ini toh. Nah, kalau misalnya ini, kalau sini coba. Pantulannya kemana ini? Sini. Buat ke arah mana? Nah, ke atas. Ini karena cembung. Nah, kalau cermin datar, arahnya kemana? Nah itu ke sana. Nah itu bisa ke sana. Nah, ayo. Nah, bisa kembali ke kamu diri ya kan? Yo. Dan cahaya ini akan lurus kan? Misalnya kalau ditutupi gini, kita tambahkan. Nah. Ayo. Jangan sampai kalah dengan kelompok yang lain. Misalnya di dekat sini, kemana arahnya? Ya, sana. Pakai itu. Tembus kan? Nah, tembus ke Kania. Contoh ini. Perhatikan ini kelompok berapa sih? 2. Seneng baik. Nah ini. Nah tembus. Nah tembus kan? Tembus ke Dias. Nah, coba kalau ditutupi gini. Tembus tambah. Berarti cahaya itu apa? Menembus benda apa? Kalau benda itu dapat dipantulkan juga. Apa namanya? Abizar juga. Dipantulkan di sini, mantulkan ke sini. Tuh, ke sini, tuh. Ya kan? Kalau tidak ada cahaya, kamu tidak akan bisa coba, ayo dipantul-pantulkan dengan kaca dan sebagainya. Nah, bisa dicoba hasilnya apa, dicatat di lembar jangan duduk ramnya. Nah, betul. Kalau kasih cermin gini, mantul gitu. Jadi akan tercipta sebuah elemen. Ayo diteruskan, hasilnya bagaimana? Nah, semakin jauh, ya toh, cahaya akan melebar. Semakin pendek atau dekat, cahaya akan. Berarti matahari jauh atau dekat? Jauh. Kalau dekat kita panas pakai lele ya. Yo, hasilnya itu sudah dalam benak bagaimana ditulis atau yang belum paham ini diperhatikan, jangan main. Ayo di gawe. Kalau yang belum paham itu cahaya itu merambat lurus. Nah. Tuh, perhatikan, itu cahaya merambat lurus. Ya, itu pakai senter ataupun dari jendela. Nah, coba senter dicoba jano begini, nanti itu koyok kanane atau ditutup pakai banyu. Apa?
bekerja sama. Gantian, hasilnya apa? Diamati, terus dicatat. Nah, kue yang bisa dulu ini juga lah. Ini bagaimana? Bentuknya apakah tambutan? Ini disoting, sompleng. Ojo dikatane. Nyane, bias lah. Bisa dah? Bisa kan? Tuh, bisa. Sana mantungnya ke iya kan? Ya, sana kan? Beda kan warnanya? Nah. Cahaya mana lurus? Apa? Yang kedua tadi cahaya dapat dipantulkan. Dengan apa dapat pantulkannya? Dengan cermin. Sudah ya? Terus yang ketiga cahaya dapat dibiaskan. Itu kalian sudah melihat sendok dalam apa? Ya. Hati-hati kegulangan. Jangan kayak ketemu banyu. Terus yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Coba, cahaya dapat menembus benda bening. Ayo, gue pakai baterainya. Coba, sekali lagi. Cahaya dapat menembus benda bening. Dapat ya? Nah. Terus membentuk bayangan. Coba kalian membuat bayangan dari senter itu. Ada dari bayangan. Tak juga ini. Bayangan ini. Nah, bentuk bayangan. Bentuk bayangan. Bisa toh, bisa bentuk bayangan sekarang loh, kayak tadi loh. Gimana? Nah ini, nah. Ya. Coba ini pakai ini bentuk bayangan, bisa enggak? Ini paling besar. Nah itu membentuk, saya membentuk bayangan. Yang kelompok ini coba bentuk bayangan. Nah itu bayangan kita kasih itu. Nah. Jadi sinar kalau dari sini, bayanganmu sinar dari utara, bayanganmu di sebelah selatan. Sinar dari timur, barat, dari selatan, bayanganmu di utara. Yo. Nah, yang keenam tadi kalian membuat apa? Pelangi ya, sudah semua ya. Ayo. Sudah belum pekerjaannya? Itu ditaruh di kepala gini ya. Tetap bermancing. Nih, makanya itu gini namanya. Ya enggak apa-apa. Nah. Ini bidikan. Nah, ini enggak kamu enggak megang. Hah? Oh, enggak apa-apa.
Sudah? Sudah? Oh, ada. Ayo diperhatikan semua ya yang belum. Pakarmu, sono. Dia pengen dipakai. Ini. Paling ngantuk wes. Sudah sayang. Nah, sudah tembus dah. Nah, lagi tembus. Sekarang kalau pakai gini, mantul nih kamu dewi toh. Nah, pakai orang itu kok. Nih. Nah, bikin nulis. Ayo, waktunya sebentar lagi. Cukup? Cukup ya? Semuanya bersama-sama mematikan lilinnya. 1, 2, 3. Oh, nah, sekarang perhatikan. Duduk di tempat. Duduk di situ. Yang satu baterainya tadi mana? Tandanya. Oke. Ini. Sambil menyelesaikan tugasnya, kita bernyanyi cahaya dan sifat-sifatnya. Oke. Kayak apa tukang bakso dulu kan gitu. Nah, ya kan? Sama dengan bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Tapi cahaya. Ada cahaya. Ada semacam sifat cahaya. Satu merawat turun. 2 dimantulkan, 3 bisa terus. 4 tidak beri. 4 dibiaskan, 5 diuraikan, 3 diperangi. 3 benar benar bayangkan. Tadi kita sudah membuat kelompok. Nah ini tadi ini cahaya-cahaya yang dihasilkan atau sifat-sifat cahaya ya yang dihasilkan. Nah, sekarang hasil kerja kalian Pak Guru mau tahu dari kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 silakan maju. Dibaca hasilnya. Ya, nomor 2 maju. Cepat. Ayo cepat. 2. 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
dibaca yang keras hasil dari percobaan kalian. Ayo, ditukarkan kelompok berapa? Ya, betul. 1, 2, 3. Ayo, orang banter aku. Yang lain perhatikan. Cahaya merambat lurus. Cahaya akan bergerak pada garis lurus saat melewati saat tidak cahaya dibiaskan dimasukkan di dalam air. Cahaya dapat dibiaskan berada dalam dalam air seperti Oke, cukup. Silakan duduk. Beri tepuk tangan ke kelompok 2. Ayo. Sekarang siapa yang mau tentunya kelompok 1 atau kelompok 3? Yang mau duluan? Cepat. Ayo, sini, cepat. Baca yang keras. Yang keras. Yang lain perhatikan. Kalau sudah dikumpulkan. Gak apa-apa, ada langsung. Ya, cukup. Ya, ayo, lanjut lagi. Beri tepuk tangan ke kelompok 3. Ayo. Sekarang kelompok terakhir kelompok 3. Jadi kelompok 1. Ya. Yang keras, si banter. Oh, dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, ininya taruh tempat semula semua, kecuali yang ada airnya biar di situ. Tadi kalian sudah melakukan beberapa cobaan ya, mulai dari turun, berpelangi, bergaya turun. Nah ini tadi beberapa contoh yang kalian sudah kerjakan.
Kesimpulannya, cahaya adalah apa? Fenomena fisika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu pelajaran yang kita nak. Sekarang tadi kalian sudah kerja kelompok. Sekarang ini kalian kerjakan satu tulis nama pelajaran, waktu, ya itu ada pilihan. Ada pilihannya. Kak, nama panggilan Pak. Ya, nama panggilan nggak apa-apa. Nomor absen, langsung nama panggilan saja tidak apa-apa. Namamu, terus nama yang penting ada namanya. Ada yang tahu bisa ditanyakan. Itu gampang soalnya itu. Individu yang ada. Oh, ada yang ditanyakan? Yuk, kurang 1 menit lagi untuk mengerjakan soal itu. Iya. Ayo, kurang bentar lagi.
Ayo. Sa. Boleh ya, cukup ya. Sekarang dikumpulkan di depan kalian semua. Oh. Ya. Ya. Nah. Ya. Oke. Dan yuk, lagi Anjani. Mana? Sudah kayaknya. Oke, selesai. Sudah. Oke, sekarang semuanya perhatikan. Kesimpulannya, cahaya itu sangat berguna bagi manusia dan kehidupan makhluk lainnya. Kalian hari ini belajar masih semangat ya? Masih semangat? Mana bentuk semangatnya? Kok semangat? Nah. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jadi anak yang baik. Nanti untuk PR di rumah, untuk PR di rumah membuat apa? Pelangi satu. Hasilnya difoto. Jadi kamu buat, terus ibumu atau kakakmu memfoto. Jadi kalian kelihatan. Oke. Terus di fotonya dikirim. Oke. Itu PR kalian. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat dulu.